5 alasan kenapa orang suka menunda-nunda dan 4 cara mengatasinya. Kamu tipe orang yang suka nunda-nunda atau kenal sama orang tipenya gitu? Apalagi kalau kamu ada tugas terus jadinya tarsok-tarsok aja ngerjainnya. Atau mungkin kalau ada deadline kerjainnya selalu SKS nih, aka sistem kebut semalam. No worries, kamu nggak sendirian by the way. Banyak banget orang suka nunda-nunda, sampai mungkin dianggap lumrah nih. Nggak cuma di lingkungan sekolah aja, di lingkungan kerja pun seperti ini. Kalau ditanya ke orangnya langsung, apakah nunda-nunda ini baik atau buruk? Ngerugiin atau enggak? Jawaban mereka mungkin ya nunda-nunda itu buruk dan lumayan ngerugiin. Tapi, apakah ngubah cara pandang mereka? Belum tentu. Ada case di mana orang ini tahu kalau telat bayar tagihan itu bisa kena biaya denda. Tapi, karena masih ada beberapa hari, biasanya dibayar di hari H jatuh temponya. Tapi juga nggak jarang kelupaan pas di hari H. Jadi, tagihan yang harus dibayar ini harus ditambah dengan biaya denda. Apakah berubah kebiasaan bayarnya? Tetap belum tentu. Ada juga case di mana orang ini tahu kerjaan atau tugasnya ini punya deadline 5 hari. Jadi sebenarnya bisa dicicil sedikit-sedikit. So, nggak overwhelm pas ngerjainnya. Tapi juga nggak jarang udah tahu sebaiknya dicicil kerjaannya. Dibiarin aja sampai H-1 kelimpungan kerjaan-kerjaan atau tugasnya. Gitu udah kelimpungan, apakah berubah kebiasaan untuk mengerjakan kerjaan atau tugasnya? Tetap belum tentu. Yang jadi pertanyaan kan tentunya, udah tahu nunda-nunda ini efeknya buruk. Kok masih suka nunda-nunda? Well, ada berbagai alasan kenapa orang suka nunda-nunda. Contohnya, yang pertama, memprioritaskan short term mood. Biasanya, orang lebih memprioritaskan mood dia untuk saat itu dibandingkan apa yang akan dicapai ke depannya. Hal ini terjadi kalau seseorang menunda melakukan sesuatu yang kayaknya tuh kurang menyenangkan dan lebih memprioritasin aktivitas yang lebih menyenangkan atau memuaskan dia di saat itu. Walaupun mungkin akan merugikan dalam jangka yang panjang. Contohnya aja, misalnya seorang pelajar ada diberikan PR, tapi dia nunda-nunda untuk mengerjakan PR-nya dan lebih milih goleran aka rebahan atau scroll sosmed di handphone atau main game. Soalnya, kerjain PR itu mungkin bikin dia stres atau lelah. Sedangkan rebahan, scroll sosmed atau main game itu jauh lebih menyenangkan buat dia. Yang kedua, menganggapnya itu terlalu sulit. Kadang juga orang tuh menunda karena merasa tugas atau pekerjaannya ini tuh sulit untuk diselesaikan. Menurutnya, tugas atau pekerjaannya itu terlalu membingungkan, membosankan, atau malah karena mungkin nih ya instruksi yang diberikan kurang jelas, tapi susah buat follow up atau minta kejelasannya. Misalnya nih, buat orang yang belum terbiasa untuk melaporkan SPT tahunan, bisa aja menganggap prosesnya itu ribet dan juga membingungkan. Jadinya akan ditunda-tunda. Mungkin menunggu mood buat cari tahu caranya, atau menunggu rekan atau keluarganya melakukan terlebih dahulu, jadi bisa tanya-tanya ke mereka. Yang ketiga, ada rasa takut. Ada nih orang nunda-nunda, karena tuh mereka takut akan beberapa hal kayak kegagalan, penilaian negatif, atau ketidakmampuan buat nyelesain pekerjaannya. Misalnya nih, ada seseorang yang diminta untuk membuat laporan atau presentasi atas suatu topik tertentu. Tapi karena orang tersebut takut salah bicara atau tampil buruk saat presentasi, dia malah jadi nunda buat kerjainnya. Karena udah keburu takut duluan, jadinya tuh ada rasa malas yang muncul. Dan jadinya ya, tarsok-tarsok aja. Atau mungkin menurutnya, ada hal lain yang bisa dikerjakan terlebih dahulu yang bikin dia ini merasa lebih nyaman. Yang keempat, merasa overwhelmed. Ini tuh salah satu alasan yang sangat sering ditemukan juga. Rasa overwhelmed ini tuh bisa muncul karena tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan itu munculnya dalam waktu yang bersamaan. Bisa jadi kayak seorang murid di sekolahnya dikasih PR barengan nih di hari itu juga sama semua guru. Atau mahasiswa dikasih tugas sama dosennya buat bikin esai lah, bikin tugas kelompok lah, prepare buat kuis lah, dan juga bikin skripsi. Atau juga kayak karyawan yang tiba-tiba diminta mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang berdekatan. Karena belum bisa atau terbiasa memprioritaskan pekerjaan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, orang tersebut malah jadi menunda mengerjakan semuanya. Soalnya dia nggak tahu nih harus mulai dari mana, dan dia juga udah merasa sangat terbebani bahkan stres. Jadi dia milih buat ngubur dulu lah tugas-tugasnya dan nge-chill dulu. Last but not least, yang kelima, terlalu perfeksionis. Yes, orang yang benar-benar perfeksionis sering banget merasa harus nunggu saat yang tepat atau ideal buat kerjain sesuatu. Udah gitu, mereka sering banget khawatir hasil kerjaannya tuh nggak mencapai standar yang mereka tetapin sendiri. Yang mana
Hal-hal ini bikin mereka malah jadi sulit untuk memulai. So yes, ujung-ujungnya jadi nunda-nunda. Contohnya nih, si orang yang super perfeksionis ini merupakan seorang penulis yang mau membuat novel yang baru sesuai dengan standar yang dia buat tentunya. Jadinya, dia menghabiskan waktu yang lama untuk meneliti, membuat draft, dan merevisi setiap kalimat yang menurutnya kurang oke. Tetapi, begitu jadi satu bab, dia tetap merasa hasil tulisannya belum cukup baik. So, dia malah jadi nunda pekerjaan bab demi bab karena takut karyanya tidak akan disukai oleh publik atau bahkan tidak memenuhi standarnya sendiri. At the end, novel tersebut akhirnya mungkin malah tidak jadi dibuat atau memakan waktu yang sangat lama untuk selesai. Oke, tadi itu berbagai alasan kenapa orang suka nunda-nunda. Sekarang saatnya kita ngebahas cara mengatasi kebiasaan nunda-nunda tersebut. Yang pertama, just do it. Oke, Mbak M bukan nge-copy tagline dari salah satu brand loh ya. Tapi emang cara yang paling pasti buat mengalahkan kebiasaan nunda-nunda, ya dengan cara memulai mengerjakan apa yang harus kamu lakukan. Kalau kata orang-orang ya, just do it first lah. Iya, Mbak M tahu juga kalau ngomong emang jauh lebih gampang daripada ngakuinnya. Tapi ini possible banget kok buat dilakuin. Yang penting kamu bisa fokus. Bisa juga kamu ngerjainnya tuh nyicil-nyicil. Jadi kamu kerjain sebentar dulu, misalnya 15-30 menit. Udah gitu kamu stop dulu. Yang pasti kalau gitu kamu kerjain ya, kamu bisa ngerasa ternyata kerjaannya itu lebih mudah daripada yang kamu kira. Jadinya ya nggak nunda-nunda buat nyelesain pekerjaan itu. Yang kedua, breakdown keseluruhan tugas. Nah, nge-breakdown keseluruhan tugas ini cocok banget buat ngatasin nunda-nunda akibat perasaan overwhelm. Soalnya, overwhelm ini kan terjadi karena banyak yang harus dikerjakan dalam satu waktu bersamaan. So, kalau kamu breakdown tugasnya ke yang kecil-kecil, ini akan lebih mudah dikerjakan. Rasa accomplishment-nya ini bakal lebih mudah dicapai. Dan juga nih, kamu bisa bikin jadi timeline so semua bisa selesai tepat waktu. Dijamin, ngerjain tugas atau pekerjaannya bakalan terasa lebih mudah. Misalnya nih, yang gampang aja. Kamu pengen banget bersihin rumah. Kamu bisa bagi nih tugasnya. Mulai dari bersihin kamar tidur utama, kamar tidur yang lain, kalau ada, kamar mandi, ruang tamu, sampai dapur. Nah, tinggal kamu yang bagi nih, mana yang mau dibersihin duluan. Dibikinlah si checklist dengan urutan prioritas yang paling tinggi ke yang paling rendah. Dicentang satu-satu setiap nyelesain ngebersihinnya. Biasanya sih, ini bikin kamu semakin termotivasi buat mengerjakan dan membersihkan ruangan yang lain. Soalnya, kamu udah dapat momentumnya. Jadi, kamu bakalan gaspol sampai semua selesai. Yang ketiga, menjadi lebih terorganisir. Percaya nggak percaya, otak kita sebenarnya suka sama hal yang rapi dan teratur. That's why, kalau ada yang berantakan, gampang banget ini kita kedistraksi. So, kalau memungkinkan banget nih, begitu kita mau mulai mengerjakan sesuatu, kita bersih-bersih atau organize meja kita jadi rapi dilihatnya. Meja yang rapi itu ngemudahin kita buat cari suatu barang, misalnya alat tulis. Gak perlu gedebak-gedebuk nyarinya. Kita udah tahu nih di mana posisinya. Jadinya ya gak buang-buang waktu buat nyari. Even kalau nggak 100% rapi nih ya, at the very least, dilihatnya enak. Bisa kerjanya juga jadi lebih nyaman. Nah, selain itu juga, bisa sekalian nih kalau kamu mengerjakan sesuatu, notifikasi-notifikasi di handphone yang kamu nggak perluin nih, kayak notifikasi game, sosial media, atau dari e-commerce dimatiin dulu aja, biar kamu nggak kedistraksi. Nyalain notifnya yang penting-penting aja, misalnya WhatsApp. Oke, ini yang last, yang keempat, meningkatkan motivasi. Biasanya, emosi dan pikiran negatif itu seringkali nyebabin seseorang menghindari atau menunda pekerjaan atau tugasnya yang dianggap kurang memiliki value. Bisa juga karena sulit nih menurutnya. Nah, daripada terus-terusan dihindari, lebih baik tuh kamu motivasi diri kamu buat ngerjain. Dengan cara, bisa aja kamu memberikan hadiah untuk diri kamu sendiri aka self-reward waktu kamu ngerjain sesuatu yang kamu tunda-tunda itu. Contohnya nih, kamu pengen banget sebenarnya buat olahraga, tapi sama males banget. Apalagi kalau udah lama gak olahraga, badan tuh pasti sakit-sakit gitu. Nah, self-rewardnya bisa aja tiap kali kamu kalau olahraga, kamu makan atau minum sesuatu yang kamu suka. Gak perlu yang wow gitu, bisa aja permen favorit kamu atau mungkin teh yang kamu suka. Oke, sekarang kamu udah tahu nih 5 alasan kenapa orang suka nunda dan 4 cara ngatasinnya.
Menurut kamu, ada alasan lain nggak sih kenapa orang suka nunda-nunda? Atau mungkin kamu ada tips lain nih buat mengatasi kebiasaan menunda-nunda? Share jawaban kamu di kolom komentar ya. Atau kalau kamu ada request buat Mbak M bawain topik tertentu, share juga di komentar ya. Kamu juga bisa reach out Mbak M di sosmed Mbak M yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak M dan Ici, pamit dulu. See you di video Small Piece Wisdom Please selanjutnya. Bye-bye!